Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin dan para pemirsa semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kebugaran, kesehatan, dan semoga kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dijaga dunia kita dan dijaga akhirat kita, dijaga agama kita, sehingga betul-betul bisa menikmati kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan itulah doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-afiyata wa al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, pengampunan Allah, pemaafan Allah, wal afiyata, afiat, sehat, bugar, sejahtera, baik dunia dan akhirat kita. Ini adalah doa yang senantiasa diajarkan untuk kita baca setiap pagi dan sore, ini petang. Dan itulah yang paling berbahagia. Dia mendapatkan afiat di dunia dan mendapatkan afiat di akhirat. Segala kekurangan-kekurangannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan kembali mengambil faedah dari pembahasan Fadailul Quran. Kita masuk pada bab yang ke-6 dari kitab Fadailul Quran. Silakan buka halaman 28. Kitab Fadailul Quran bab yang ke-6 adalah Ismun Man Fajara bil Quran. Dosanya orang yang mereka bersikap buruk terhadap Al-Quranul Karim. Dalam bahasa orang Jawa ya kurang ajar. Bersikap kurang ajar, bersikap buruk, bersikap fajir terhadap yakni Al-Quranul Karim. Seorang mukmin dia akan bersikap yang terbaik terhadap Al-Quranul Karim. Bersikap yang terbaik itu ya dari kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita baca huruf per hurufnya, kemudian kita berusaha untuk memahami isi kandungannya, kemudian kita berusaha untuk sebaik-baiknya, semaksimal mungkin bisa mentaati apa yang ada dalam ajarannya, dan juga bagaimana bisa mendakwahkan Al-Quranul Karim kepada manusia. Ini bersikap yang terbaik terhadap Al-Quranul Karim. Berkurangnya kadar keimanan atau bahkan hilangnya kadar keimanan, maka akan membuat orang bersikap kurang ajar, bersikap fajir terhadap Al-Quranul Karim. Mari kita lihat beberapa dalil yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Bagaimana seorang atau apa yang maksudkan dengan bersikap kurang ajar terhadap Al-Quranul Karim. Di antaranya dibawakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi ayyatriba mathalan ma ba'udatan famaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ مَن يَشَاءُ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu. Allah tidak malu
Ini menunjukkan di antara sifat Allah adalah ini Al-Hayyu. Nama Allah Al-Hayyu, yaitu zat yang sang maha pemalu. Tentu yang dimaksudkan atau nisbat malu bagi Allah yaliqu bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala yang tidak mengandung cacat aibnya sedikit pun. Karena di antara kaidah kita di dalam mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala adalah kita menetapkan nama dan sifat seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim atau yang Nabi terangkan dalam sunnah Nabinya, tanpa melakukan tasbih, tanpa melakukan penyerupaan kepada makhluk, karena memang Allah ini laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun dari kalangan para makhluk ini. Karena Allah Al-Khaliq dengan segala kesempurnaannya dan selain Allah adalah makhluk. Kemudian tanpa melakukan itu tahrif, melakukan penyimpangan dari makna yang Allah terangkan, mencari-cari makna yang menyimpang dari zahirnya apa yang Allah sampaikan kepada kita, sehingga sok kita lebih tahu makna yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membawa kepada makna lain mesti harus ada qarinah atau dalil pendamping. Harus itu ada dalil yang mengarahkan ke sana. Contoh tahrif itu Allah mengatakan yadullah, Allah punya tangan, lalu dia tafsirkan dengan kekuasaan, dengan dasar mengingkari Allah punya tangan, sehingga tangan itu maksudnya adalah kekuasaan. Memang satu di antara makna majazi daripada tangan adalah kekuasaan, tetapi ketika dia mengingkari tangan Allah, itu artinya dia mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanpa melakukan takyif, menggambarkan bagaimananya, karena menggambarkan bagaimananya itu, orang bisa menggambarkan bagaimananya sesuatu itu apabila dia melihat barangnya, kemudian dia melihat yang serupa dengannya, atau mendapatkan info akurat dari yang terpercaya. Berkaitan dengan ini, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak melihat Allah, kita tidak melihat yang serupa dengan Allah, kita tidak mendapatkan info akurat dari Rasulullah SAW tentang bagaimananya, maka tidak boleh kita melakukan takyif, yaitu membagaimanakan. Sehingga kemudian yang keempat, tanpa melakukan ta'til, penolakan. Bagaimana kita tolak sedangkan Allah menetapkannya. Sehingga Ahlussunnah, para ulama Islam dari zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan yang mengikuti jejaknya para sahabat sampai sekarang, mereka dalam mengimani nama dan sifat Allah ini menetapkan dan mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa melakukan tasbih, melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan ta'til. Ini adalah kaidah Ahlussunnah. Sehingga isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Pengen, yaitu Ahlussunnah menetapkan tapi nggak menyerupakan dengan makhluk, menyucikan Allah tapi tidak yaitu mengingkarinya. Karena penyimpangan di dalam masalah keimanan terhadap nama dan sifat Allah ini, di antara mereka ada yang menetapkan tapi terjatuh dalam tasbih, tamsil, penyerupaan dengan makhluk. Kemudian ingin menyucikan Allah tapi dengan ta'til, menolak ini nama dan sifat Allah Ta'ala. Ya kayak Mu'tazilah menolak sifat, Jahmiyah menolak nama dan sifat. Ini terjatuh dalam kekufuran. Bapak sekalian, kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, Allah memiliki sifat malu, dan malunya Allah yaliku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah SWT. Innallaha la yastahi ayyatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat permisalan
tentang nyamuk atau bahkan yang lebih rendah daripada nyamuk. Nyamuk binatang termasuk binatang yang dianggap remeh, hina. Tapi Allah membuat tamsil tentang nyamuk, Allah nggak ada masalah, nggak malu. Bahkan yang lebih rendah dari nyamuk sekalipun Allah nggak malu. Yang jelas semua tamsil-tamsil Allah ada hikmah-hikmah yang ini Allah ajarkan pada kita. Bahkan diantaranya Allah sering sekali membuat tamsil-tamsil. Contoh umpamanya tamsil tauhid itu seperti pohon yang sempurna. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tuti'u kullahinin bi rabbiha. Apakah Anda tidak perhatikan bagaimana Allah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat Islam, kalimat iman, kayak pohon yang baik, yang akarnya kuat, batang percabang yang menjulang tinggi, kemudian mengeluarkan buah-buahan setiap saat. Ini tamsil tauhid. Bahwasanya tauhid itu bagaikan pohon yang kokoh, sehingga kalau menancap di dalam hati seorang muslim, itu seperti pohon, ada bagian akarnya. Itulah akidah-akidah yang menancap dalam hati seorang mukmin. Dia punya akidah tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari akhir, seperti dalam arkanul iman. Yang akidah ini yang akan betul-betul mengontrol semua perilakunya. Kemudian dari akidah ini muncul, dari akar muncul batang percabangan. Itulah amal-amal ibadah, amal-amal yang terangkat naik kepada Allah, ketaatan-ketaatan yang dilakukan, yang semata-mata dia ikhlaskan kepada Allah dan betul-betul berdasarkan ilmu yang diajarkan Nabi, sehingga betul-betul menjadi amal yang berkualitas. Kemudian mengeluarkan buahnya setiap saat, pohon yang bagus. Tauhid juga demikian, punya buah-buahnya, yakni melahirkan kebahagiaan, itu membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi pemiliknya. Dan orang lain merasakan dari muamalah ahli tauhid memiliki akhlakul karimah, yakni akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Ini adalah contoh tentang tauhid. Ada lagi contoh tentang hati yang keras, kal hijarah atau asyaddu qaswah, kayak batu atau lebih keras daripada batu. Padahal batu itu gunung yang tersusun dari batu-batu gede. Bahkan kata Allah, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Apakah Anda tidak perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan, seandainya gunung yang tersusun dari batu-batu yang besar itu, Allah turunkan Al-Quran kepada gunung-gunung itu, niscaya akan ada lihat gunung itu pecah berantakan maut karena takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga hati yang tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala itu kal hijarah atau asyaddu khaswah, kayak batu atau bahkan lebih keras dibandingkan dengan yaitu batu. Dan tamsil-tamsil yang lainnya, yang semua tamsil itu ketika Allah buatkan, watilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, agar kita berpikir, agar kita merenung berkaitan dengan tamsil-tamsil Allah Subhanahu wa taala itu, agar benar-benar kita bisa mengambil faedah dan pelajaran dari berbagai macam tamsil-tamsil tersebut. Di antaranya tamsil ba'udah, itu nyamuk. Dan ternyata dari seekor nyamuk ini pelajarannya juga sangat banyak. Silahkan pelajari berkaitan dengan ini, apa itu fungsi nyamuk, kemudian juga faedahnya dari nyamuk menghasilkan perusahaan besar obat nyamuk diantaranya. Yang jelas nyamuk punya faedah banyak dalam kehidupan. Yang Allah tafsirkan, seandainya membuat tamsil yang lebih rendah daripada nyamuk, Allah nggak malu. Semua tamsil yang Allah berikan itu memiliki faedah, memiliki yaitu hikmah di balik tamsil tersebut. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang mukmin itu sangat orang mukmin itu dia sangat mengetahui bahwasanya apa yang datang dari Allah itu adalah hak. Semua yang datang dari Allah adalah hak, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun
Dan ketika Allah memberikan tamsil, itu pasti ada hikmahnya. Hanya kadang hikmah itu telah diketahui manusia, sebagian besarnya belum. Ada hikmah yang sebagian diketahui, sebagian yang lainnya belum. Orang yang beriman, yang jelas dia berangkat dari imannya, meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia yakin bahwa apapun yang Allah sampaikan kepada kita adalah perkara yang hak. Ada hikmah di balik itu. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang kafir mengatakan, apa sih maksud Allah membuat perumpamaan ini, sehingga nadanya itu melecehkan, meremehkan, merendahkan, protes. Ini kehidupan orang kafir. Orang mereka tidak mengetahui kadar keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kementus, kemaken, kebendel, dia sombong, angkuh, sok dia jagoan, hebat, lebih besar, sehingga meremehkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang kafir secara ini umum. Kemudian yudhillu bi katsiran wa yahdi bi katsiran. Dengan perumpamaan itu Allah memberikan petunjuk pada sebagian besar manusia, dan juga dengan perumpamaan ini pula Allah sesatkan yakni manusia. Wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Dan tidaklah Allah sesatkan kecuali orang yang fasik. Yang menjadi inti di sini adalah yakni fasik. Fasik itu setiap perbuatan yang khuruj an ta'ah itu fasik. Perbuatan yang keluar dari ketaatan adalah kefasikan. Ini sikap kekurang ajaran, sikap kurang ajar. Fasik itu orang kurang ajar, menyelisihi petunjuk, menyelisihi tuntunan, tidak berjalan lurus, orang dalan, uripnya itu enggak dalan, sehingga mengikuti hawa nafsunya, dia hanya mengekor hawa nafsunya. Ini adalah orang fasik. Orang-orang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kefasikan yang sudah keluar dari Islam, ada kefasikan yang belum keluar dari Islam. Orang kafir itu fasik, tapi orang maksiat juga fasik. Orang kafir sudah keluar dari Islam, kefasiknya orang maksiat belum keluar dari Islam. Bertingkat-tingkat kefasikan itu. Sehingga kalau ingin menghukumi orang yang fasik, ya macam-macam, dilihat dulu perbuatannya. Ada fasik yang sudah mengeluarkan dari Islam, ada fasik yang belum mengeluarkan ini dari Islam. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dalam surat Al-Maidah ini ada ayat yang persis sama, hanya berbeda belakangnya, yaitu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Sehingga orang barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir, zalim atau fasik. Berhukum dan hukum Allah itu sebuah tuntutan iman. Sampai Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah atas nama iman bahwa orang yang mereka tidak ada kesiapan berhukum dan hukum Allah, maka dia itu tidak layak dikatakan orang yang beriman. Fala wa rabbika, dalam surat An-Nisa di antaranya Allah katakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan atas nama rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan itu Allah kalau bersumpah bebas. Allah bisa bersumpah dengan nama dirinya atau dengan nama makhluknya. Contoh Allah sumpah dengan makhluknya banyak. Wal asri, demi masa, wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yakhshaha, was sama'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha. Ini semuanya sumpah. Sumpah Allah itu dengan matahari, dengan bulan, dengan
langit dengan malam, dengan siang, dengan dengan langit, dengan bumi, dengan jiwa. Yang ketika Allah menggunakan makhluk sebagai sumpah, itu di antara pelajarannya agar kita memperhatikan apa yang Allah jadikan sebagai sumpah tadi. Contoh ketika Allah bersumpah dengan masa wal asri, artinya kita harus perhatikan waktu. Waktu kita ini menguntungkan kita atau merugikan kita? Apakah kita menjadi orang yang beruntung dengan waktu yang Allah berikan, atau kita menjadi orang yang rugi dengan waktu yang Allah berikan? Adapun kalau kita bersumpah, itu wajib hanya dengan nama Allah Ta'ala. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah musyrik. Sehingga kalau makhluk atau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, apa isi sumpah Allah? Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidaklah mereka dikatakan beriman. Tidak beriman itu bisa kafir, bisa munafik, bisa ini orang tidak sempurna imannya. Macam-macam tingkatannya itu. Tinggal apa yang dilakukannya itu. Orang yang mereka, siapa itu yang dikatakan orang mereka tidak beriman oleh Allah Ta'ala? Ini orang-orang yang mereka hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Orang yang mukmin itu dia punya kesiapan untuk bertahkim, berhukum kepada Rasulullah SAW dalam perkara apa? Fima syajara bainahum. Dalam semua perkara yang dia miliki, pribadi, keluarga, masyarakat, dia betul-betul siap untuk bertahkim dengan apa yang diputuskan oleh Nabi, karena dia telah ridha bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia ada keridhaan, ada kesiapan. Orang yang mereka tidak punya kesiapan bertahkim kepada Nabi, maka ini bukan orang mukmin. Bagaimana dia meyakini Nabi sebagai Rasul Allah, utusan Allah, tapi dia nggak siap untuk dihukumi dengan hukum Rasulullah SAW, tidak mau bertahkim dengan Nabi SAW? Ini aneh, tentu aneh. Maka dia tidak dikatakan beriman seperti ini. Yang kedua, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kalau dia sudah yaitu mendapatkan keputusan Rasulullah SAW, maka dia tidak ada rasa keberatan, nggak ada rasa beratnya sama sekali, karena dia telah ridha dengan Nabi SAW. Bagaimana dia akan berat dengan keputusan Nabi? Ridha itu adalah hatinya legowo, hatinya lapang, sehingga nggak ada kesempitan, nggak ada keberatan untuk menerima apa yang disampaikan Nabi. Wa yusallimu tasliman, dan dia pun tunduk sepatu-patunya. Ini mukmin. Sehingga kalau dia tidak siap untuk bertahkim dengan Nabi, kalau Nabi memutuskan, dia terasa berat, protes, jiwanya nggak bisa terima, kemudian dianya tidak ada kepatuhan, tidak ada ketundukan, dia menjadi para pemberontak terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak layak dikatakan mukmin. Maka dikatakan Allah, fala wa rabbik la yu'minun. Fala wa rabbik la yu'minun. Seorang mukmin itu dia siap bertahkim dengan apa yang diajarkan oleh nabinya, oleh Allah SWT. Bahkan Allah juga mengatakan, ini belas nggak pantas, kata orang Jawa itu nggak perejengannya dia mukmin. Bagaimana itu? Makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas menjadi mukmin laki-laki maupun perempuan, enggak pantas apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, dia masih memiliki pilihan lain, sukanya yang lain. Karena iman itu akan membentuk kesukaannya selaras dengan Quran dan Sunnah. Iman itu akan membentuk, mendidik, atau akan membuahkan keselarasan
ini antara kemauan dia dengan yaitu apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, maka termasuk di antara sikap kurang ajar, sikap fajir terhadap Al-Qur'anul Karim adalah tidak siap bertahkim dengan Al-Qur'an. Sehingga nggak mau dia urusan dengan Quran. Dia bertahkimnya kepada hawa nafsu. Dia lebih pilih dukun dibandingkan ulama, karena ulama ketika membimbing dan mengarahkan dan menghukumnya akan dia carikan dalil dari Quran dan Sunnah. Kalau dukun dengan hawa nafsunya, maka dia lebih suka kepada orang yang tidak kenal agama sehingga menghukumnya itu tanpa agama. Ini adalah sifatnya orang fajir. Ini fajir terhadap Quran, kurang ajar terhadap ini Al-Quranul Karim. Namanya bersikap kurang ajar dengan Quran. Sehingga Quran yang mestinya itu dipatuhi, ditunduki, maka diacuhkan, dia lecehkan, dia biarkan, dia tidak muliakan. Ini adalah orang yang fajir terhadap ini Al-Quranul Karim. Bersikap ini kurang ajar dengan Al-Quranul Karim. Sehingga tidak ada penghargaannya, tidak ada penghormatannya, tidak ada yaitu aplikasinya keimanan dia kepada kitab Allah SWT. Kemudian ayat yang ketiga yang beliau bawakan di sini, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bi tsamanan qalila. Orang-orang yang mereka mau menyembunyikan ini apa yang Allah turunkan dari kitab dan menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Menyembunyikan di antara sikap kurang ajar dengan Quran itu adalah menyembunyikan isi kandungan Quran dan menjadikan Quran itu adalah aset untuk mencari dunia. Ini sikap kurang ajar dengan Quran. Yang perlu kita pahami, menyembunyikan itu berbeda dengan menunda. Menunda untuk menjelaskan. Kalau menunda untuk menjelaskan sesuatu itu adalah masyru', dipulihkan. Karena orang untuk menerima sebuah pemahaman itu bertingkat, ada tingkatan-tingkatannya, ada tahapan-tahapannya. Sehingga ketika Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah keutamaan kalimat la ilaha illallah kepada Mu'adz bin Jabal, keutamaan tauhid, maka ketika kata Mu'adz, ya Rasulullah, boleh nggak aku ubasyirun nas, aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Nabi, lah, jangan fayattaqilu, nanti khawatir mereka itu bersandar kepada kabar ini sedangkan mereka salah dalam memahami. Artinya dikhawatirkan mereka salah tingkah, tidak pas dalam penerapannya itu. Dalam kita membimbing manusia juga ada tingkatan-tingkatannya. Mesti kita mengawali dari yang paling mendasar, yang paling awal, sebelum yang pelik-pelik atau sebelum yang ini rumit-rumit atau sebelum yang berat-berat. Dalam dakwah Nabi, pertama kali yang saya sampaikan adalah akidah, tauhid. Karena ini dasar yang akan menjadikan dasar manusia itu menegakkan semua perintah agama di atas dasar tauhid tersebut. Sehingga semua ayat ahkam itu rata-rata turunnya di Madinah. Sedangkan di Mekah itu rata-rata berkaitan dengan ayat-ayat akidah, tauhid, penanaman berbagai macam keyakinan-keyakinan dalam hati. Karena akan menjadi modal pokok atau menjadi pondasi untuk menegakkan ini perihal semua hukum-hukum syariat. Menunda itu artinya yaitu menunda penjelasan karena ada yang lebih penting untuk disampaikan dulu, itu menunda. Tapi kalau menyembunyikan lain. Kalau menyembunyikan itu harusnya disampaikan, tapi dia sembunyikan karena ada kepentingan dunia. Ini catatannya penting. Dia sembunyikan karena ada kepentingan dunia. Umpamanya dia sembunyikan menjelaskan hakikat tauhid, larang-larangan untuk menyembah kubur. Dia tokoh besar, kalau dia sampaikan hakikat tauhid tentang kuburan ini, maka masanya akan bisa bubar, dia akan bisa ditinggalkan. Maka
itu namanya dia yaitu menyembunyikan, sehingga sengaja tidak dia terangkan pada dia faham karena ada kepentingan-kepentingan duniawi. Maka banyak kebenaran, hakikat kebenaran yang disembunyikan. Seorang ulama tugasnya adalah menyampaikan kebenaran. Manusia senang atau enggak senang itu adalah enggak ada urusan dengan manusia. Urusannya dia dengan amanah Allah SWT menyampaikan al-haq kepada manusia. Sehingga kalau sekali lagi menunda beda dengan menyembunyikan. Kalau menunda itu dia melalui tahapannya, belum waktunya, sehingga dia sampaikan yang lebih penting dulu. Ya kayak umpamanya kita ngelola bayi itu ya beda, ada waktunya atau ada tahapan-tahapannya. Bukan kita menyembunyikan, tapi itu adalah tahapannya memang harus begitu. Awalnya makan makanan yang lunak atau air susu, kemudian makanan yang lunak, baru kemudian tahapannya ke makanan yang agak kasar. Ini semuanya tahapan, karena itu kebutuhan. Nah, tapi kalau menyembunyikan itu seharusnya disampaikan tapi tidak disampaikan. Itu menyembunyikan karena ada kepentingan dunia yang perlu dia selamatkan. Yang kalau sampai dia terang-terang menyampaikan hakikat kebenaran, akan bisa membuyarkan kepentingan dunia dia yang dia inginkan itu. Ini bedanya menyembunyikan dengan yaitu menunda. Kemudian menjual ayat Allah SWT dengan harga yang murah, itu berapapun dunia atau berapapun yaitu harga dunia yang diberikan untuk menukar ayat Allah, itu semuanya ada harga yang sedikit. Harga sedikit adalah mataun qalil. Karena agama ini targetnya mengantarkan Anda ke surga. Dunia yang agama ini targetnya mengantarkan, seru ada hakim yang memutuskan bagaimana dengan urusan umat, urusan manusia, nyawa manusia lebih kelinci dengan nyawa manusia. Ini satu. Yang kedua, dia katakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib dia berperang dan tidak menawan dan tidak yaitu mengambil ghanimah. Maka kata Ibnu Abbas kepada orang Khawarij bahwasanya Ali berperang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang kata Khawarij kalau dia berperang tidak mengambil ghanimah, ya dia berperang, siapa yang dia perangi itu? Kalau dia orang mukmin, kenapa dia diperangi? Kalau dia kafir, kenapa dia tidak mengambil ghanimah? Dia protes keputusan Ali tidak mengambil ghanimah dalam memerangi Aisyah. Kata Ibnu Abbas, siapa yang berani menawan ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Orang yang mereka mengatakan Aisyah bukan ummatul mukminin, maka dia kafir. Atau orang yang mereka menganggap Aisyah kafir sehingga mengambil ghanimah dengan peperangannya dengan ummatul mukminin, dengan Aisyah, dia juga kafir. Sehingga ini kebodohan orang Khawarij. Kepandaian Ali bin Abi Thalib berperangnya dengan Aisyah bukan karena Aisyah kafir sehingga diambil ghanimahnya. Aisyah adalah tetap ibunda kaum mukminin, tapi berperangnya karena ada istihad atau ada permasalahan yang terjadi, yaitu berkaitan masalah istihadnya dan ada provokatif dari pihak ketiga. Kemudian ini ada diantaranya itu. Yang ketiga, kata Khawarij, Ali bin Abi Thalib ketika dia berunding dengan Muawiyah melepaskan gelar Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin, kata mereka. Maka Ibnu Abbas
bahwa orang yang lebih mulia dari Ali telah melakukan seperti itu. Di waktu Hudaybiyah, Nabi melepas gelar Rasulullah karena orang-orang kafir tidak ingin dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Mereka tidak mengakui tentang kerasulan Muhammad SAW. Maka Nabi pun tanggalkan itu gelar Rasulullah dalam rangka untuk mendapatkan itu perdamaian, perjanjian damai. Dengan dilepaskannya gelar Rasulullah, Nabi tidak menghilangkan hakikat kerasulan Rasulullah SAW. Demikian pula ketika sahabat Ali melepaskan gelar Amirul Mukminin, tidak menghilangkan hakikat beliau sebagai seorang Amirul Mukminin. Sehingga hasil dialog antara Ibn Abbas dengan orang Khawarij ini, ribuan Khawarij kembali ke dalam Islam, yaitu jalan Islam yang benar. Orang Khawarij ini sifat-sifatnya diantaranya telah dijelaskan oleh Nabi dalam banyak yaitu riwayat. Diantaranya bahwa kemunculan orang Khawarij ini adalah telah diprediksi Nabi di dalam perkataan beliau, orang yang mereka suka menuduh dengan tuduhan yang jelek. Di antaranya pernah di zaman Nabi ketika Nabi membagi ghanimah, tahu-tahu ada orang protes pada Nabi, ya Muhammad berbuat adillah kamu. Ya Rasulullah. Maka betapa marahnya Nabi dengan orang tersebut. Kata Nabi, wa may ya'dil idza lam a'dil. Kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang akan berbuat adil? Kalau kepada Nabi itu berani protes, apalagi kepada ulama. Sehingga kalau ada orang sekarang ini ada yang kurang ajar dengan ulama, para pemuda-pemuda yang kurang ajar dengan ulama, menggelar ulama dengan gelar-gelar yang sangat buruk. Di zaman dulu Nabi pun diprotes oleh orang Khawarij, sehingga melecehkan ulama ini adalah ciri khas ini orang-orang yang menyimpang, orang-orang sesat, firaqud dhalah, meremehkan, melecehkan ini ulama. Kemudian demikian juga rata-rata orang-orang Khawarij ini didominasi